Oke, baik para mahasiswa sekalian, kita masuk ke part yang kedua pada sesi yang ke-6 ini. Kita masuk untuk membahas tentang jenis-jenis variabel yang perlu kita ketahui ketika kita melakukan identifikasi dari variabel-variabel penelitian. Kita harus paham betul yang mana jenis variabel bebas, yang mana yang menjadikan sebagai variabel dependen, yang mana sebagai variabel perancu atau variabel-variabel lainnya yang sudah sama-sama kita pahami. Pertama, kita masuk ada 5 variabel yang sering nantinya kita temui ketika kita ingin melakukan mengidentifikasi variabel-variabel di dalam mengungkapkan atau menjawab permasalahan penelitian yang akan kita lakukan. Pertama yang sering kita dengar atau sering harus kita ketahui yaitu ada variabel bebas. Variabel bebas atau disebut dengan independent variable. Yang kedua ada variabel namanya variabel tergantung. Ada juga yang mengistilahkannya variabel terikat. Terikat, tergantung, atau dependent variable. Yang ketiga ada yang disebut dengan variabel antara atau intervening variable. Kemudian yang keempat kita ketahui juga ada yang kita sebut dengan variabel kontrol ataupun kontrol variabel. Yang kelima ada variabel perancu atau confounding variable. Nah, kelima variabel ini selalu menghiasi ketika orang melakukan kegiatan penelitian. Kita lihat satu persatu apa pengertian dan bagaimana bentuk masing-masing variabel ini di dalam melakukan proses identifikasi nantinya. Pertama kita lihat apa yang kita sebut dengan variabel bebas. Jadi variabel tadi sudah sama-sama kita sepakati, variabel adalah karakteristik atau atribut yang melekat pada objek, yang melekat pada subjek penelitian, pada orang, yang berbeda antara satu orang dengan orang lainnya, yang berbeda antara suatu objek dengan objek lainnya. Artinya dia memang memiliki nilai-nilai yang bervariasi. Nah, dari sekian banyak variabel, maka kita nanti mendudukkannya apa yang kita jadikan atau kita posisikan variabel itu sebagai variabel bebas atau variabel independen istilahnya. Variabel bebas atau variabel independen tidak lain adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab terjadinya perubahan pada variabel dependen. Artinya posisi variabel bebas ini dia betul-betul bebas, tidak dipengaruhi oleh variabel lain, tetapi dia akan mempengaruhi atau menjadi penyebab terjadinya perubahan pada variabel dependen. Ketika terjadi perubahan nilai pada variabel sebab, itu biasanya nanti diikuti dengan peningkatan atau penurunan nilai pada variabel dependen. Nah, kalau demikian adanya, maka variabel tersebut dapat kita kategorikan sebagai variabel bebas atau variabel independen. Nah, variabel yang variasi nilainya nantinya itu dapat mempengaruhi pada variabel dependen. Bisa dia ketika variabel bebas itu meningkat, bisa diikuti dengan peningkatan pada variabel dependen, atau sebaliknya, ketika variabel independen itu meningkat, akan diikuti dengan penurunan nilai-nilai pada variabel dependen. Nah, dalam beberapa referensi banyak nama-nama variabel yang digunakan oleh para ahli, tapi kita harus paham betul posisi variabel itu. Nah, nama lain dari variabel independen ada yang menyebutnya sebagai variabel pengaruh. Variabel pengaruh atau variabel perlakuan itu biasanya digunakan ketika orang melakukan penelitian yang jenis penelitiannya eksperimen. Jadi variabel sebab itu dikategorikan atau dianalogikan sama dengan variabel pengaruh atau variabel perlakuan, pemberian treatment terhadap objek tertentu atau subjek tertentu, kemudian nanti kita lihat efeknya.
efeknya yang kita ukur itu adalah variabel dependennya. Kemudian nama lain dari variabel bebas disebut juga dengan variabel penyebab atau variabel prediktor. Ini biasanya untuk peramalan-peramalan nantinya kita gunakan variabel bebas itu dengan istilahnya prediktor. Kemudian ada juga ketika dia melakukan kajian-kajian prevalensi, maka kita masukkan kategori dari variabel bebas itu sebagai variabel risiko atau kausa. Jadi istilahnya saja berbeda-beda, tetapi posisinya menentukan apakah dia memang betul-betul variabelnya bebas, tetapi dia akan mempengaruhi variabel lainnya. Itu yang kita sebut dengan variabel independen atau variabel bebas. Kemudian yang kedua, ada yang kita sebut dengan variabel tergantung atau dependent variable. Variabel tergantung atau variabel terikat atau dependent variable yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Jadi variabel akibat itu variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas. Nah, ketika variabel yang variasi nilainya dipengaruhi itu atau tergantung oleh satu atau lebih variabel bebas. Jadi ketika terjadi kenaikan pada variabel independen, maka akan diikuti dengan kenaikan juga atau pada variabel dependen. Atau sebaliknya, ketika variabel independen meningkat, itu akan diikuti dengan penurunan pada variabel bebas. Itu yang kita sebut dengan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Nama lain dari variabel tergantung, ada juga yang mengistilahkannya menggunakan nama variabel terpengaruh, karena dia dipengaruhi. Maka disebut dengan nama variabel terpengaruh atau variabel efek. Kalau di penelitian eksperimen, variabelnya berbentuk variabel efek atau variabel akibat. Kemudian outcome, dampak yang akan kita ukur di sana itu masuk dalam variabel tergantung, kemudian variabel event atau peristiwa-peristiwa yang akan kita ukur. Nah, ada dua tadi ya, ada variabel independen, ada variabel dependen. Variabel ini sangat familiar nantinya ketika Anda melakukan identifikasi posisi dari masing-masing variabel penelitian kita. Saya ambil contoh, ketika kita ingin melakukan penelitian pengaruh obat A dalam penurunan tekanan darah. Nah, di mana apa posisi dari yang mana yang kita masukkan sebagai variabel independen, mana yang menjadi variabel dependen. Tadi kalau berangkat dari definisi, variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi. Maka kita dapat identifikasi di sini kalau begini jenis penelitiannya, maka obat A ini menjadi variabel independen. Obat A ini yang nantinya akan mempengaruhi apakah tekanan darah itu naik atau turun. Nah, variabel dependen, variabel tergantung yaitu tekanan darah yang akan menjadi terikat dengan pengaruh variabel independen tadinya. Itu contoh ya. Kalau kita ingin melakukan penelitian hubungan antara indeks massa tubuh dengan velositas vena femoralis. Nah, artinya secara kerangka teori kita sudah mendapatkan ada hubungan antara IMT, indeks massa tubuh seseorang itu dengan velositas vena femoralis. Nah, kalau demikian posisinya tentu indeks massa tubuh itu yang kita posisikan sebagai variabel bebas yang akan mempengaruhi velositas vena femoralis sebagai variabel dependennya atau variabel efek atau variabel akibat dari variasi indeks massa tubuh ini. Yang ketiga, kalau kita melakukan penelitian menguji perbedaan hasil uji diagnosis pada penderita karsinoma payudara antara mamografi dengan menggunakan histopatologi invasif karsinoma. Nah, yang mana yang menjadi variabel independen? Nah, menjadi variabel independen kalau judul penelitiannya seperti ini, yang independennya adalah metode ini, mamografi dengan histopatologi.
Jadi dua cara yang berbeda di dalam melakukan uji diagnosis. Hasilnya adalah, atau variabel dependen adalah hasil uji diagnosis pada penderita karsinoma payudara. Jadi penderita karsinoma ini sebagai subjek penelitian kita nantinya. Jadi perlu kita identifikasi dahulu yang mana variabel independen kita, yang mana variabel dependen berdasarkan pengertian ataupun definisi dari masing-masing variabel itu. Sama hal dengan hubungan antara luas lesi pada fototorak dengan indeks massa tubuh pada penderita TB paru. Jadi ingin menguji apakah luas lesi itu akan mempengaruhi indeks massa tubuh pada penderita TB paru. Yang mana variabel independennya, yang mana kita jadikan sebagai variabel akibat atau variabel tergantung atau yang disebut dengan variabel independen. Yang ketiga, ada yang disebut dengan variabel intervening. Variabel intervening atau disebut juga dengan variabel mediator, yaitu variabel yang mempengaruhi hubungan yang terjadi antara variabel bebas dengan variabel tergantung atau variabel dependen. Menjadi hubungannya berbentuk hubungan yang tidak langsung. Jadi ketika kita ingin menghubungkan antara dua variabel, akan lebih baik nantinya kita coba untuk mengidentifikasi ada tidak di antara dua variabel yang akan kita uji itu terdapat di antaranya variabel intervening. Variabel yang nantinya membentuk hubungan yang terjadi bukanlah sebagai hubungan secara langsung atau direct hubungan secara langsung, tetapi hubungannya menjadi tidak langsung, harus melalui variabel intervening dulu. Saya ambil contoh pada kasus yang sederhana ini. Ini ketika kita ingin menguji apakah kualitas layanan rumah sakit itu akan menyebabkan pasien itu loyal terhadap rumah sakit yang pernah dia mendapatkan layanan. Nah, ternyata ketika ini kita hubungkan antara variabel bebas, kualitas layanan, dengan loyalitas, variabel tergantung, di sana teridentifikasi adanya variabel intervening, itu variabel yang menjembatani antara dua variabel tadinya. Ini yang kita sebut variabel intervening atau variabel antara yang muncul di sana, yaitu kepuasan konsumen. Jadi ketika konsumen atau pasien itu mendapat kualitas layanan yang prima, maka dia baru memunculkan rasa puasnya. Nah, rasa puas inilah yang nantinya menimbulkan loyal atau tidaknya pasien itu terhadap layanan rumah sakit yang dia terima. Nah, ini bagian ataupun cara kita untuk melakukan identifikasi apakah ketika kita melakukan hubungan antara dua variabel, menguji hubungannya, kita identifikasi dulu apakah memang dari dua variabel itu ada atau tidak variabel intervening yang nantinya bisa saja mengganggu hasil pengujian hubungan yang kita bentuk, karena hubungannya nanti tidak berbentuk hubungan secara langsung, tapi harus diantarai dulu dengan adanya variabel intervening. Yang contoh lagi seperti ini. Kehadiran mahasiswa, kita ingin coba uji apakah kehadiran mahasiswa di dalam kuliah itu akan berpengaruh atau ada hubungannya dengan kelulusan mata kuliah tersebut. Nah, secara teori memang ada hubungan. Ketika mahasiswa hadir setiap hari, mendengar, belajar, tentu itu akan memberi potensi bagi mahasiswa itu untuk dapat nilai yang baik dan lulus dari mata kuliah tersebut. Tapi yang perlu kita ingat, apakah hubungan tersebut antara kehadiran dengan kelulusan mata kuliah itu berbentuk hubungan langsung atau tidak langsung. Nah, ternyata setelah diidentifikasi, kehadiran mahasiswa itu akan meningkatkan atau berpengaruh terhadap minat mahasiswa.
untuk belajar, minat mahasiswa untuk lebih memperhatikan ketika dia hadir pada mata kuliah tersebut. Nah, minat mahasiswa ini, variabel minat ini bisa kita jadikan sebagai variabel intervening, variabel antara yang nantinya minat ini akan mempengaruhi atau akan berhubungan dengan tingkat kelulusan mahasiswa tersebut. Saya rasa masuk keempat, kita stop dulu.